Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku di channel ini. Channel yang masih belum punya nama. Kita namain apa ya channel kita ya? Channel chit chat kali ya. Boleh lah, channel chit chat lah ya. Kita namain channel chit chat ini. Oke, teman-teman, adakah teman-teman di luar sana yang menunggu konten rekaman ini diupload? Mudah-mudahan ada ya. Sebelumnya aku minta maaf banget buat teman-teman yang mungkin aja nungguin konten rekaman video aku, karena aku telat banget buat bikin konten rekaman ini. Alasannya ya berbagai macam alasan. Pertama yang pastinya ada rasa males ya begitu teman-teman, karena apalagi lagi puasa kan kayak aduh males aja gitu beraktivitas, cuman sekedar ngomong aja males begitu. Yang kedua, karena waktu itu kan video terakhir atau video rekaman terakhir aku tuh di pertengahan Ramadan menuju Lebaran kan, jadi keluargaku yang merantau itu udah pada pulang gitu kan, jadi kayak ya di rumahnya lumayan agak bising. Apalagi aku kan tinggal di rumah kakakku yang udah nikah dan punya anak, dan anaknya tuh masih kecil-kecil banget gitu kan, masih ya SD sama TK, jadi berisik aja gitu. Kalau misalkan mau bikin rekaman tuh harus nunggu mereka tidur, tapi kalau misalkan nunggu mereka tidur ya kemalaman, dan aku bakalan ganggu tidur mereka kalau misalkan aku bikin rekaman. So aku inisiatif untuk kayak ya udah nanti deh kalau udah lebaran, kalau udah nunggu mereka berangkat lagi ke tempat perantauan mereka gitu teman-teman. Tapi setelah mereka berangkat kan udah 2 minggu yang lalu ya, mereka berangkat apa 3 minggu ya, kita tuh udah 3 minggu ya masuk beraktivitas seperti biasa 3 minggu yang lalu ya. Jadi kenapa baru upload sekarang, karena sehabis lebaran itu 2 minggu sampai kemarin mungkin lah ya, kemarin tuh ada beberapa hal yang mesti dikerjakan sehingga aku baru bisa bikin rekaman sekarang teman-teman. Nah teman-teman, sebelum masuk ke kontennya aku bakalan ngucapin minal aizin wal faizin buat semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga 1 bulan penuh kemarin puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari aku, dan mohon maaf apabila ada kata yang keluar dari mulutku yang tidak sengaja melukai teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Kita saling memaafkan karena kita harus kembali ke fitri, dan mudah-mudahan setelah puasa kemarin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semuanya, karena video terakhir atau rekaman terakhir itu kita udah ngobrol santai, jadi sekarang aku bakalan bikin rekaman yang dimana isinya adalah bacain tulisan-tulisan karya teman-teman kita di TikTok. Nah yang berbeda sekarang adalah aku bakalan bacain 2 karya, bukan 2 karya, maksudnya tuh kayak dari 2 penulis. Yang pertama dari penulis puisi kita yang luar biasa itu ya, Kak Tri dan Nada, dan yang kedua bakalan aku bacain dari penulis dengan nama TikToknya Flozain. Teman-teman nanti bisa berkunjung ke TikToknya beliau, bisa baca sendiri karena bacaan-bacaan atau tulisan-tulisannya tuh udah wah luar biasa sekali. Nah bedanya di akun ataupun di tulisannya Kak Flozain ini, tulisannya nggak yang berbentuk puisi gitu atau berbentuk sajak gitu, tetapi berbentuk kayak narasi yang isinya adalah motivasi-motivasi hidup dan pandangan-pandangan Islam, kayak misalkan ya pokoknya kayak gitulah. Nanti teman-teman bisa dengerin ya. Aku susah aku susah untuk ngejelasinnya ya teman-teman. Pokoknya isinya adalah narasi-narasi yang menuliskan tentang motivasi hidup gitulah ya teman-teman. Intinya seperti itu kalau di tulisan Kak Flozain. Nah teman-teman semuanya, aku bakalan kasih tahu ke teman-teman kalau di rekaman kali ini mungkin agak panjang ya durasinya, karena aku bakalan bacain 4 tulisan. 2 dari akunnya Kak Flozain dan 2 dari akunnya
K3.nada gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja bacain tulisannya. Yang pertama kita bacain dari tulisan Kak Flozain di TikTok. Nanti aku bakalan tulis ya di deskripsi nama TikToknya, dan teman-teman bisa berkunjung dan baca secara langsung. Oke. Ini tulisan yang pertama ya. Ada yang jalan hidupnya terasa mulus, ada juga yang jalannya penuh belokan dan batu tajam. Tapi bukan berarti yang mulus lebih diberkahi atau yang penuh luka lebih dikutuk. Bukan, karena every soul carries its own weight. Dan porsi manusia memang berbeda-beda, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dimengerti. Kita hidup di dunia yang adilnya bukan dengan menyamaratakan, tapi dengan menyesuaikan beban pada kekuatan pundak masing-masing. Lalu kamu mungkin sempat tanya dalam hati, why does it feel like they are doing better than me? Kenapa aku harus mulai dari titik nol, sementara yang lain kayaknya udah jauh di depan? Jawabannya gak selalu mudah, tapi begini, hidup bukan kompetisi yang garis finishnya sama. Ada yang sudah sampai, ada yang baru belajar jalan, dan ada juga yang sedang jatuh tapi tetap berani bangun. Setiap orang ada waktunya. Your time will come. Trust your process. Yang bisa kita lakuin apa? Bukan mengejar kecepatan orang lain, tapi fokus sama langkah kita sendiri. Bukan menghitung keberuntungan orang, tapi belajar bersyukur atas apa yang masih bisa kita genggam hari ini. Dan kamu tahu, bahkan menahan air mata pun sudah termasuk keberanian yang luar biasa. Kamu kuat, bahkan saat kamu sendiri gak merasa begitu. So here we are, di tempat kita masing-masing. Ada yang lelah tapi tetap bertahan, ada yang diam-diam berdoa sambil menahan kecewa, dan ada juga yang belajar menerima meski hasil belum datang. Tapi satu hal yang pasti, kita sedang menuju sesuatu yang baik. Jika terus berjalan, God doesn't waste a single step. Semoga kamu gak cepat menyerah ya. Semoga kita semua dapat versi terbaik dari cerita hidup kita. Wow, another motivasi. Karena aku udah lama banget ngikutin Kak Flozain ini di TikTok, jadi aku udah baca banyak banget tulisan-tulisan beliau, dan ini adalah another motivasi hidup yang aku baca dari beliau. Another tulisan yang menyadarkan diri bahwa kita nggak perlu bertanya-tanya kenapa kita masih di sini, karena kita punya waktu kita sendiri untuk mencapai bahagia kita, gitu teman-teman. Itu tulisan yang pertama. Nah, sekarang aku bakalan bacain tulisan yang kedua. Ini agak panjang ya teman-teman. Lucunya zaman sekarang, atau bahkan sedihnya, aib bukan lagi sesuatu yang dijaga rapat-rapat, melainkan seringkali dijadikan konten. Bukan orang lain yang membongkar, justru kita sendiri yang menguliti luka dan membuka tabir kesalahan kita di hadapan dunia. Dulu, orang berlomba menutupi aib saudaranya demi cinta dan kasih. Sekarang, kita malah menyebarkannya sendiri dengan alasan biar relate, biar ada engagement, atau yang paling klasik biar lega. Tapi lega yang seperti apa? Lega yang diam-diam mengikis harga diri kita. Do we really need the world to know everything about us? Apakah itu benar-benar healing atau cuma self-destruction yang dibungkus gaya kekinian? Allah itu Maha Penyayang. Bahkan saat kita terjatuh dalam kelamnya kesalahan, Dia masih menutupi rapat-rapat. Bukan karena kita layak, tapi karena cintanya luas tak terukur. Lalu, kenapa kita justru membuka hal-hal yang Allah saja ingin sembunyikan dari dunia? Apakah kita sudah lupa bahwa diam kadang lebih mulia daripada pengakuan yang salah arah? Bahwa menjaga diri bukan tentang pencitraan, tapi penghormatan terhadap rahmat yang diberikan Tuhan. Kita bisa kok menangis dalam diam, kita bisa kok sembuh tanpa menjadikan luka kita sebagai tontonan publik. Kita bisa kok bertumbuh tanpa harus mengandalkan kehormatan sendiri. Maka mari bertanya pada diri, are we really healing or are we just hiding our need
for attention under the name of vulnerability. Menjaga aib itu bukan sok suci. Menjaga aib adalah seni menghormati diri. Seni yang mulai punah di era ketika semua hal harus dibagikan. Bahkan yang mestinya disimpan, dan seringnya kita kalah. Kenapa? Kenapa kita selalu kalah saat melawan ego yang ingin divalidasi? Kenapa kita selalu kalah saat disuruh memilih, menjaga atau membagikan? Padahal menjaga itu bentuk keberanian. Diam itu kekuatan, dan memuliakan diri itu bukan pencitraan, itu penyembuhan dalam diam yang dewasa. Some things are meant to be scared, not shared. Some wounds are meant to be healed, not displayed. And some parts of deserve silence, act, spectacle. Lalu ketika kamu bertanya bagaimana jika aku sudah terlanjur menyebarkan aibku, maka jawabannya adalah mulai hari ini belajar menutup kembali pintu-pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Allah Maha menutup, dan kamu pun bisa belajar menutup kembali dengan taubat dan hati yang lembut. Karena memuliakan diri bukan tentang membanggakan kesempurnaan, tapi tentang memilih untuk menjaga yang masih bisa dijaga. Bukan demi orang lain, tapi demi kamu sendiri yang sedang berjuang menjadi lebih baik dengan cara yang sunyi dan penuh hormat. Wah teman-teman, ini luar biasa sih, karena memang benar banget di zaman sekarang tuh kayak kita tuh benar-benar tidak punya privasi gitu kan. Baliknya privasi, privasi benar-benar semuanya dijadikan konten gitu ya. Bukan maksud tidak boleh membuat konten, enggak, silahkan saja. Tetapi kadang kita perlu memilah dan memilih mana yang perlu kita kontenkan dan mana yang jangan sih ya, tidak perlu kita kontenkan gitu teman-teman. Termasuk aib kita, kesalahan orang-orang terdekat kita, aib saudara-saudara kita, tentunya harus kita tutupi. Karena ya betul sekali kata Kak Floza ini dalam tulisan ini, Allah itu benar-benar menutupi aib kita, tapi kadang kita sendiri yang membuka aib kita gitu teman-teman. Jadi yuk kita belajar sama-sama untuk keep sesuatu yang memang perlu di keep, dan share sesuatu yang memang perlu di share gitu teman-teman. Aduh, kalau tulisan dari Kak Flozain ini memang banyak Inggrisnya ya, ada tulisan-tulisan Inggrisnya, jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan agak belibet ya baca bahasa Inggrisnya, karena memang bukan native speaker dan gak lancar juga untuk membaca bahasa Inggrisnya. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya yang mungkin ada yang ngedengerin, aduh apaan sih ini Inggrisnya jelek banget ya. I'm so sorry teman-teman. Oke, itu dia 2 tulisan dari Kak Flozain, 2 tulisan motivasi hidup dan tulisan yang menyadarkan diri kita ya teman-teman. Mudah-mudahan ada secercah hikmah yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan tadi. Oke, kita lanjut ke tulisannya Master of Sajak kita yaitu K3.Nada. Oke, yang pertama aku bakalan bacain ya. Jika aku tidak tulus, artikel by Tri.Nada. Jika aku tak tulus, mungkin aku sudah melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku tak akan membuang waktuku menunggu pesan yang tak pernah datang tepat waktu. Atau mengartikan kata-kata singkatmu seakan itu memiliki makna lebih. Aku tak akan membiarkan diriku terjebak dalam harapan yang terus kau gantung, dalam janji yang tak pernah benar-benar kau tepati. Jika aku tak tulus, aku tak akan bertahan dalam kesunyian yang kau ciptakan. Aku tak akan berusaha memahami kehadiranmu yang datang dan pergi sesuka hati, bagai ombak yang tak pernah menetap di tepi pantai. Aku tak akan membiarkan hatiku terus mengalah, terus mencari alasan untuk tetap bertahan saat kau bahkan tak pernah benar-benar menggenggamku.
Jika aku tak tulus, aku tak akan bertahan menghadapi jarak yang kau ciptakan sendiri. Aku tak akan membalas pesan yang kau kirim dengan tanpa bintang. Aku tak akan berjuang sendirian dalam cerita yang seharusnya diperankan oleh dua hati yang saling mencari. Tapi aku masih di situ. Mungkin bukan karena aku bodoh, bukan pula karena aku tak punya pilihan. Aku tetap di sini karena hatiku lebih keras kepala dari logika. Karena aku masih ingin percaya bahwa di balik semua ini ada sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Tapi sampai kapan? Itu pertanyaan yang bahkan aku sendiri tak tahu jawabannya. Jika aku tak tulus, mungkin aku sudah pergi sejak lama. Tapi aku masih di sini. Setidaknya untuk hari ini. Entah besok, entah lusa. Mungkin pada akhirnya aku juga akan lelah. Dan saat itu tiba, aku hanya berharap kau tak menyesal telah membiarkanku pergi tanpa pernah benar-benar berusaha membuatku tetap tinggal. Wah, kita gak perlu lakukan lagi ya dari master sajak kita ini. Ini luar biasa banget. Wow, sangat menusuk hati. Oke, kita lanjut ke tulisan yang kedua ya teman-teman. Meski aku tahu aku akan kalah. Artikel by Tri.Nada. Aku mencintainya dengan segenap luka yang kututup rapi. Dengan air mata yang kau sembunyikan di balik senyum tipis. Meski hatiku tahu, di akhir cerita ini, akulah yang akan kalah, yang akan tersisih, yang hanya akan menjadi bab yang tak pernah ia baca ulang. Tapi tetap, aku mencintainya dengan kebodohan yang terlalu indah untuk kusesali, dengan ketulusan yang tak pernah menuntut tempat. Setiap hari aku melangkah di jalan yang sama, menatap punggungnya yang mungkin menjauh. Namun aku tetap bertahan di titik yang tak pernah ia lihat. Bukan karena aku tak tahu arah, tapi karena aku terlalu mencintai tujuan yang tak pernah menoleh. Hatinya bukan untukku. Aku tahu itu sejak awal. Tapi rasa ini, cinta ini, ia tak mengenal logika. Ia hanya tahu bagaimana bertahan meski tak pernah diminta. Mereka menyebutku bodoh, mencintai seseorang yang tak mencintaiku kembali. Tapi mereka tak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pada satu jiwa yang membuat seluruh semesta dalam diri terasa hidup. Bagaimana mungkin aku memendam rasa yang membuatku bernyawa hanya karena aku tahu aku tak akan dimenangkan. Aku lebih memilih terluka karena mencintai daripada hampa karena berhenti merasa. Pada akhirnya, mungkin aku hanyalah hujan yang jatuh pada tanah yang tak membutuhkannya. Tapi aku bahagia pernah menjadi bagian kecil dari langitnya. Meski hanya sementara. Meski akhirnya hilang tanpa bekas. Karena ketulusan sejati bukan tentang dimiliki, tapi tentang mencintai dengan sepenuh hati. Bahkan ketika tahu kau akan hancur karenanya. Wow. Wah ini luar biasa juga. Wow. Aku yakin sih banyak orang yang kayak gitu. Banyak orang yang udah tahu nih gak akan dipilih, tapi tetap bertahan. Dan mostly pasti cewek yang kayak gitu. Kebanyakan memang perempuan yang seperti itu. Karena perempuan tuh pakai hati, bukan pakai logika.
begitu ya teman-teman. Aduh, ini udah mau 20 menit aja. Aduh, ini udah kepanjangan menurut aku. Jadi teman-teman, terima kasih semuanya yang udah mau mendengarkan dan klik video ini lewat WhatsApp yang udah aku share ya lewat WhatsApp. Maksudnya lewat link yang aku share